pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Apa sih akhlak terpuji itu atau akhlak termuda? Akhlak terpuji adalah perilaku, sikap, dan tindakan seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kebaikan yang sesuai dengan norma agama, budaya, dan kemanusiaan. Contohnya apa saja? 1. Jujur. 2. Amanah. 3. Sabar. 4. Dermawan. Dan yang terakhir, suka menolong. Perilaku jujur. Jujur adalah sikap atau perilaku seseorang yang selalu berkata, berbuat, dan bersikap sesuai dengan kebenaran tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta. Jujur mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Ciri-ciri orang yang jujur adalah yang pertama, berkata sesuai kenyataan, kedua, menepati janji, dan ketiga, mengakui kesalahan. Ayat yang berbicara tentang berperilaku jujur yaitu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Contoh perilaku jujur, mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran, tidak menyontek saat ujian, dan memberi keterangan sesuai fakta. Sabar. Definisi sabar adalah menahan diri, tidak mudah menyerah, dan memiliki kekuatan jiwa untuk mengendalikan emosi dan hawa nafsu, baik dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, maupun dalam menghadapi musibah dan cobaan hidup. Ciri-ciri yang orang-orang yang sabar yaitu tidak memiliki sifat egois, pemaaf, dan berpikir sebelum bertindak. Ayat yang menjelaskan tentang sifat sabar yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Contoh perilaku sabar. Yang pertama, menahan hawa nafsu, memaafkan semua kesalahan orang lain, menahan diri di saat marah. Nah, yang kedua yaitu akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Akhlak tercela adalah segala macam perilaku atau sifat buruk yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan akhlak mulia yang dapat mendatangkan kerugian atau mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya, sifat sombong, iri dengki, tamak, dan ghibah. Sifat sombong adalah sikap atau perilaku seseorang yang selalu berkata, berbuat, dan bersikap sesuai dengan kebenaran tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta. Jujur mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Ayat yang menjelaskan tentang sifat sombong terdapat surat Al-Luqman ayat 18 yang artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Contoh perilaku sombong yaitu 1. Menyepelekan orang lain. 2. Merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, tidak suka jika diberi nasihat. Yang keempat, bersifat dengan kasar. Nah, yang kedua yaitu tadi tamak. Definisi tamak adalah sifat rakus atau serakah, yaitu keinginan yang sangat besar dan tidak pernah puas untuk memiliki harta, kekuasaan, atau kenikmatan dunia, seringkali dengan mengabaikan kebutuhan orang lain dan batas-batas agama atau hukum yang berlaku. Ciri-ciri orang yang tamak yaitu 1. Terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Yang kedua, terlalu hemat dalam merasa keberatan ketika mengeluarkan harta untuk kepentingan agama dan sosial. Dan yang ketiga, mendambakan kemewahan dunia.
ayat yang menjelaskan tentang sifat tamak, yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 100 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu memiliki hasanah, rahmat Tuhanku, niscaya kamu tahan karena takut habis. Manusia itu memang sangat kikir. Contoh perilaku tamak yaitu rakus dan tidak pernah puas. Yang kedua, mencari harta tanpa memperhatikan batasan. Yang ketiga, mendambakan kemewahan dunia. Yang keempat, mengutamakan kepentingan pribadi. Yang kelima, pelit dan tidak mau memberi. Nah, kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu akhlak adalah cerminan hati dan kepribadian. Akhlak terpuji membawa kebaikan, akhlak tercela membawa kerusakan. Penting bagi kita untuk terus memperbaiki akhlak demi kehidupan yang lebih baik. Dengan membiasakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela, kita turut menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan penuh kasih. Evaluasi kita hari ini yaitu untuk akhlak terpuji, memberi dampak, dapat membersihkan hati, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dampak sosialnya yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling tolong menolong terhadap sesama. Untuk akhlak tercela, evaluasinya yaitu dampak negatifnya dapat mengotori jiwa dan menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dampak sosialnya dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan permusuhan dan memecah belah persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Sekian video dari saya dalam mata kuliah pengembangan dan bahan ajar PAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.